Hai Soulbuddies, kali ini aku pengen ngobrolin tentang yang namanya Law of Polarity. Nah, Law of Polarity itu adalah salah satu dari 12 hukum alam semesta. Tapi kali ini, salah satu dari 12 hukum alam semesta itu adalah Law of Polarity, dan aku akan menjelaskan dan aku akan sedikit mengeluarkan insight dariku tentang Law of Polarity itu sendiri gitu. Jadi di dalam hidup ini selalu ada yang berlawanan kan, ada baik dan buruk, ada tinggi rendah, ya nggak sih, dan ada juga yang namanya gelap, tapi juga ada terang. Ada yang namanya lapar, tapi ada juga yang namanya kenyang. Ada juga yang namanya senang, tapi ada juga yang namanya sedih. Dan di Law of Polarity, Soulbuddies, di sini hukum ini mengajarkan kita untuk tahu makna dari satu arti dan arti yang lainnya. Dan aku akan memulai cerita ini dan menghubungkan kenapa Law of Polarity itu berkaitan dengan toxic positivity. So, stay di sini sampai aku selesai cerita nanti. Jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa juga di like, dan kalau misalnya kalian punya komen, silahkan langsung ditulis di bawah. Di episode kita yang sekarang, aku mau ngobrol tentang Law of Polarity atau hukum berlawanan. Nah, hukum berlawanan ini adalah salah satu dari 12 hukum alam semesta, Soulbuddies. Dan kenapa aku tertarik untuk membahas hal ini? Karena memang banyak banget kejadian di kehidupan kita sehari-hari, Soulbuddies, yang memang ceritanya tuh berkaitan gitu dengan Law of Polarity ini. Contohnya nih ya, kalau kita misalnya ngeliat orang yang kurang mampu dan nggak punya rumah di jalan, mereka pasti lapar kan. Nah, terus kita tergerak nih untuk berderma gitu, mengajak mereka makan, dan mereka akan terlihat sangat happy. Dan ketika makanannya udah selesai, udah habis, mereka sangat bersyukur karena mereka kekenyangan. Tapi yang mau aku ceritain di sini bukan permasalahan berdermanya atau mereka diajak makan sama kalian, bukan. Tapi seseorang itu bisa sangat merasakan syukur atas rasa kenyang hanya kalau dia pernah merasa lapar. Sama nih kayak Soulbuddies yang sibuk kerja. Soulbuddies cuman bisa menghargai yang namanya tanggal merah, hari libur, kalau Soulbuddies itu setiap harinya tuh capek gitu, capek kerja. Dan kerja tuh bisa di mana aja ya, bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di outdoor, indoor, apapun profesinya. Gak ada yang namanya gak gerak gitu. Kalau kerja tuh kan pasti kita bergerak ya, pasti kita capek. Even pekerjaan yang berpikir pun pasti kita akan ada rasa lelahnya. Dan di saat itulah kita bisa menghargai yang namanya hari libur, ya nggak? Terus begitu juga dengan keburukan dan kebaikan. Kita nggak akan pernah bisa mengenal yang namanya kebaikan kalau kita nggak pernah punya pengalaman tentang hal yang buruk, ya nggak? Atau kita nggak akan pernah kenal cahaya kalau kita nggak kenal yang namanya gelapnya malam. Semua itu berlawanan, tapi semua itu ada gitu, Soulbuddies. Nah, yang mau aku bahas di sini itu adalah rasa sedih dan juga rasa senang. Law of Polarity, sedih dan senang. Once kita nggak pernah bisa tahu yang namanya rasa senang, kalau kita nggak pernah tuh ngerasain yang namanya kesedihan, betul nggak? Nah, ketika kita ada di dalam masa sedih-sedih ini, itu sebaiknya ya udah kita berserah aja, berpasrah aja. Kenapa? Karena di dalam Law of Polarity itu kita tidak akan selamanya ada di dalam fase sedih. Itu pasti akan berganti
dan akan menjadi fase sebaliknya gitu. Tidak akan ada gelap kalau tidak akan ada terang kalau tidak ada gelap. Begitu juga kita tidak bisa merasa senang kalau kita nggak pernah ngerasain yang namanya sedih. Dan ketika kita ada di fase sedih ini, itu kita terima aja sebaiknya. Ya, kita akui aja kalau kita memang lagi sedih. Sedih terkadang bukan berarti kita itu lemah ya, Soul Buddies. Sedih itu artinya kita memang punya emosi untuk dirasakan, untuk divalidasi sama diri kita sendiri, dan setelah itu untuk diterima dan untuk dilepaskan. Dan ketika kita ada di dalam proses itu, ya udah, nggak apa-apa. Kita kan manusia juga ya. Kita punya perasaan sedih, kita punya perasaan marah, kita punya perasaan cemas, itu wajar banget gitu. Nah, yang gak wajar itu justru ketika kita mendinai perasaan tersebut. Kita berpikir bahwa sedih itu seharusnya gak gue alamin, karena itu adalah bentuk kelemahan misalnya. Atau seharusnya gue gak marah, karena gue kan udah conscious ya, masa kayak gini aja marah. Oh no, bukan seperti itu. Walaupun kita udah lebih sadar secara spiritual, kalau emang kita ngerasa marah ya udah, kita pasti akan merasa marah. Bukan berarti kita jadi menahan perasaan marah itu. Ya, itu namanya self sabotage juga kan. Dan bukan berarti ketika kita lagi sedih atau lagi marah atau lagi kesal sama situasi tertentu atau orang-orang tertentu, itu kita ada di frekuensi yang rendah. Gitu. Tidak selamanya seperti itu ya. Karena kalau kita selalu meracuni diri kita dengan pemikiran bahwa kita harus positif, karena kita sudah berkesadaran tinggi, kita tuh harus lebih baik menjadi manusia, kita tidak boleh merasa sedih, kita jangan merasa marah. Nah, itu namanya toxic positivity. Gitu loh. Karena sebenarnya memang wajar aja kalau kita bisa merasakan semua hal-hal itu. Karena dibalik semua hal itu, law of polarity. Setelah itu pasti ada perasaan yang lain gitu. Setelah perasaan cemas pasti ada perasaan lega, ya nggak sih? Setelah kita sedih, kita juga bisa merasa senang. Kalau kita tidak pernah merasa cemas, kita juga nggak tahu apa itu lega, ya nggak? Jadi biarkan saja itu berjalan, biarkan itu datang kalau memang itu emang harus datang gitu pada waktunya. Dan kita nggak bisa memaksa diri kita untuk selalu berada di frekuensi yang tinggi. Ada kalanya kita ada di frekuensi malu, ada kalanya kita ada di frekuensi marah gitu. Ada kalanya kita juga ada di frekuensi yang kita sendiri bahkan pengen segera keluar dari situ. Tapi inilah yang mau aku bilang, nikmati saja prosesnya, karena gak semua orang secara instan bisa langsung melepaskan perasaan tersebut dalam waktu yang sangat cepat. Semua punya proses, semua punya cara gitu. Dan setiap orang caranya pasti berbeda-beda. Yang penting adalah semuanya kembali ke dalam diri kita sendiri. Kita menyadari bahwa wow ya, aku lagi ada di emosi yang tidak baik nih. Misalnya aku lagi marah, misalnya aku lagi malu, misalnya aku lagi merasa menghakimi diri sendiri, atau misalnya aku lagi merasa sangat tidak sayang sama diriku gitu ya. Atau aku sedang merasa sangat sedih gitu. Ya, sebaiknya sih itu sebagai orang yang sudah punya kesadaran, bukan berarti kita tidak mau merasa seperti itu dan mendinai perasaan itu, tapi kita menyadari bahwa kita sedang ada di perasaan itu. It's okay to feel, it's okay to validate your emotions, as long as you aware that you are in that emotions gitu. Karena setelah kamu sadar bahwa kamu ada di emosi itu, kamu tahu gimana caranya kamu bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. So, I think itu aja sih yang mau aku bahas. Kayaknya sih kita memang harus lebih banyak mawas diri kalau memang kita sedang ada emosi-emosi tertentu yang nyangkut gitu ya. Misalnya kayak kita kesel sama orang, tapi kita juga nggak bisa tapi kita juga nggak bisa gitu ngomong sama dia kalau kita kesel sama dia gitu.
sadari aja, it's okay. Suatu hari kamu akan sampai pada pertanyaan seperti ini, aku kenapa ya ngerasa kayak gitu? Dan itu bagus ya Soul Buddies. Pertanyaan aku kenapa yang ngerasa seperti itu lebih baik daripada kenapa sih dia kayak gini ke aku. Beda loh energinya. Yang satu bertanya dengan kesadaran penuh, dan yang satu bertanya dari sisi sebagai victim gitu. Aku udah pernah bilang di videoku yang berserah bukan menyerah. Kita harus keluar dari fase victimize. Karena di fase itu kita berusaha menyalahkan orang lain untuk kepuasan diri kita sendiri. Padahal sebenarnya semua jawaban itu ada di dalam diri kita. The only way out is in. So, begitu juga dengan apa yang aku jelasin tadi, law of polarity. Kita tidak akan pernah bisa merasa tenang kalau kita nggak pernah tahu huru hara itu kayak gimana. Tapi ketika kita sedang ada di fase huru hara itu, kita sadari bahwa kita sedang ada di fase ini, dan kita mengerti dan memahami serta mencari tahu mengapa kita ada di fase ini. Itu adalah kunci supaya kita cepat bisa ke kutub selanjutnya gitu. Polarity kan kutub ya, kutub yang berlawanan. Setelah kita menyadari, kita menerima dan kita melepaskan, kita pasti akan segera ada di kutub selanjutnya ya. So ini aja yang mau aku jelaskan dalam episode Law of Polarity ini, dan tunggu episode selanjutnya. Aku ngeduluin Law of Polarity karena memang ini yang banyak terjadi di kehidupan kita, di lingkungan kita, ya nggak sih? Banyak orang yang terjebak dalam perasaan sedih, merasa tidak bisa move on. Padahal dalam hukum berlawanan, dia pasti akan merasakan senang lagi. Dan dia akan tahu kok rasa senang, makanya dia sekarang merasakan sedih. Karena kalau dia nggak pernah merasakan sedih, bagaimana caranya dia merasakan perasaan senang? Ya nggak sih? Gitu. Thank you ya Soul Buddies sudah bisa dengerin aku. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, juga kalau kalian masih pengen diskusi, komen aja di bawah, nanti aku sempetin untuk menjawab juga. Dan kalau kalian memang punya ide gitu untuk topik-topik apa sih sebenarnya yang seru ya untuk kita bahas bareng-bareng, komen juga di bawah ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like YouTube channel Benevolence ini. Oke, thank you Soul Buddies, bye-bye.